Pernah lihat video hoaks letusan gunung yang bikin panik? Kenapa video palsu bisa viral begitu cepat? Jawabannya ada di psikologi massa. Dari cara otak merespon ancaman hingga algoritma yang memperkuat sensasi. Kita bedah satu persatu. Bayangin lo lagi santai scroll timeline, tiba-tiba muncul video amatir yang katanya gempa besar di kota sebelah. Jantung berdegup, refleks tanpa mikir lo langsung forward ke grup keluarga. Beberapa jam kemudian ternyata video itu rekaman lama tahun lalu. Ini bukan soal bodoh, tapi soal mekanisme otak yang reaktif. Faktanya, 72% pengguna media sosial di Indonesia tidak mengecek kebenaran sebelum membagikan. Kita lebih percaya konten yang memicu emosi daripada sumber resmi. Ini celah yang dimanfaatkan penyebar hoaks. Bagaimana otak kita bisa tertipu? Otak punya dua sistem, cepat emosional dan lambat logis. Saat melihat video dramatis, sistem cepat langsung mengambil alih. Ini heuristik afek, jalan pintas mental yang mengandalkan perasaan. Kita menilai kebenaran dari seberapa benar rasanya, bukan faktanya. Contoh nyata, tahun lalu video tsunami di Anyer viral padahal rekaman tsunami Jepang 2011. Ribuan orang panik, ada yang mengungsi. Rugi waktu dan tenaga. Beberapa hoaks bahkan menggunakan deepfake yang makin sulit dibedakan. Siapa yang diuntungkan? Pembuat hoaks dapat views dan cuan. Algoritma senang karena konten sensasional bikin orang betah. Ada pihak sengaja menyebar untuk kepentingan politik atau sosial. Hoaks bukan iseng, ada strategi. Hoaks bencana alam sering dipakai mengalihkan isu. Saat ada berita penting, tiba-tiba muncul hoaks gempa yang mengalihkan perhatian. Atau untuk mendiskreditkan pihak. Ini teknik propaganda klasik. Algoritma memperkuat dengan menampilkan konten serupa ke orang yang panik. Mari bedah psikologi di baliknya. Pertama, bias konfirmasi, kita percaya informasi yang sesuai ketakutan. Kedua, bukti sosial, melihat banyak share, kita anggap benar. Keduanya bekerja otomatis, tanpa sadar kita jadi corong hoaks. Faktor lain, menurunnya kepercayaan pada media resmi. Riset menunjukkan, semakin rendah kepercayaan pada media mainstream, semakin besar kemungkinan termakan hoaks. Kita mencari sumber alternatif yang menguatkan pandangan sendiri. Ini lingkaran setan. Platform seperti Facebook dan Twitter mendorong hoaks. Algoritma prioritaskan konten dengan banyak reaksi. Hoaks bencana alam memicu emosi, jadi disebar luas. Contoh, gempa Palu 2018, hoaks tsunami kedua viral dalam hitungan jam. Dampak ke kita? Kecemasan tidak perlu dan apatis. Karena sering dibohongi, kita tidak percaya berita bencana sungguhan. Ini berbahaya, bisa abai saat bencana nyata. Hoaks mengancam keselamatan. Pada level masyarakat, hoaks bencana bisa memicu kepanikan massal. Contoh hoaks letusan anak Krakatau, orang berbondong mengungsi padahal aman. Menguras sumber daya SAR. Dampak sosial lebih besar dari bencana itu sendiri. Sisi gelap, oknum sengaja bikin hoaks untuk profit. Judul bombastis, thumbnail menakutkan, konten palsu. Beberapa hoaks dibuat akun bot terkoordinasi untuk mempengaruhi opini publik secara masif. Operasi psikologis terencana. Gimana biar gak kena tipu? Tarik napas, jangan langsung share. Cek sumber di media resmi atau fact-checking seperti Mavindo. Periksa detail video, apakah asli atau editan? Biasanya hoaks punya ciri khas. Bangun kebiasaan verifikasi. Saat emosional karena berita, tanya, apa ini benar? Cari bukti lain. Ikuti akun resmi BMKG atau BNPB. Berbagi informasi salah sama bahayanya dengan racun. Jadilah pahlawan verifikasi. Fakta mengejutkan, hoaks menyebar 6 kali lebih cepat dari kebenaran di Twitter. Karena lebih sensasional, mengejutkan, dan baru. Kebenaran sering membosankan.
Hoaks lebih viral adalah hukum alam media sosial. Setelah tahu semua ini, lo sadar hoaks bukan cuma informasi salah, tapi cerminan psikologi sosial. Hoaks hidup karena rasa takut, kepercayaan retak, algoritma. Tapi dengan pemahaman ini, lo punya kekuatan melawannya. Lo jadi lebih kritis dan tenang. Sekarang lo lebih pintar dari 99% orang soal ini. Jangan sampai ketipu lagi. Follow channel ini untuk terus melek fenomena sehari-hari. Share video ini ke temen biar mereka paham.